Yang terhormat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati para kepala bidang, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPBD Provinsi Jawa Barat, serta para peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Eh, Oke, sampai. puji syukur, puji Rampes. syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bertemu dalam acara yang spesial, yakni webinar dengan tema menuju Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2025. Alhamdulillah telah hadir pada kesempatan ini dua narasumber yang spesial, yakni yang pertama Direktur Kesiapsiagaan BNPB yang saat ini diwakili Ibu Kemala Trajuning Sari Eskom, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Direktorat Kesiapsiagaan Kedeputian Bidang Pencegahan, yang akan memberikan materi membangun ketangguhan menghadapi bencana melalui Destana dan SPAB. Kami sapa dulu Ibu Kemala, apakah sudah hadir? Sudah, Pak. Apa suara saya terdengar jelas, Pak? Ya, terima kasih Ibu. Nanti dan untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber kedua, yakni Bapak Widianto Sukarmen, SH, Kepala Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Barat, yang memberikan materi strategi membangun kesiapsiagaan di Jawa Barat pada objek ketangguhan. Saya sapa dulu Kang Widi. Apa kabar Kang Widi? Ya, Pak Assalamualaikum. Hadi, aman. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Widi. Nanti Sama-sama. masing-masing narasumber akan diberikan waktu maksimal 45 menit untuk menyampaikan paparannya dan dilanjutkan dengan tanya jawab selama 30 menit. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ikuti materi dari para narasumber. Utamanya narasumber pertama, Ibu Kemala dari BNPB. Waktu dan tempat disilakan. Mangga, Bu. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Hadi selaku moderator dari kegiatan ini. Eh, Sebelumnya, selamat siang Pak Kalak serta seluruh pejabat yang ada di BPBD Provinsi Jawa Barat serta Bapak Ibu yang telah hadir di webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan permintaan maaf karena Bapak Direktur Kesiapsiagaan tidak bisa mengikuti ke acara ini karena memang Bapak sedang di Lombok, sedang persiapan untuk acara puncak yang akan dilaksanakan besok tanggal 26 April di Kota Mataram. Baik, izin Pak Adi, apa boleh saya share screen sendiri atau dari sana ya Pak? Siap Bu Mala, kita bantu untuk share screen Bu. Oh, baik Pak. Diganti keuangannya jadi SMK. Bapak Hekmawan dari SPD, Bapak Ibu guru yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu dan untuk Silakan, sudah terlihat Bu. Oke, baik. Sebelumnya, selamat siang Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Kemala Tajuning Sari dari Direktorat Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Saya menggantikan Bapak Direktur yang memang berhalangan pada siang hari ini untuk mengisi materi terkait membangun ketangguhan menghadapi bencana melalui Destana dan SPAB. Kegiatan ini disampaikan pada Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2025. Next, Pak. Ya, mungkin ini hanya kurikulum vitae terkait saya seperti yang tadi dijelaskan. Nama saya Kemala Trajuning Sari. Tempat tanggal lahir saya Jakarta 26 Maret 89. Sekarang saya tinggal di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Saya mengenyam pendidikan S1 Sistem Informasi, kemudian juga nomor handphone saya di situ jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Saya berada di unit kerja di Direktorat Kesiapsiagaan Kedeputian Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mungkin bisa langsung saja Pak. Next. Ya, baik, seperti Bapak Ibu ketahui, kita berada di wilayah yang memang sering terjadi bencana. Pada
tahun ini, di awal tahun ini 1 Januari sampai 24 April 2025 kita terdapat data 933 bencana, dan seperti yang Bapak Ibu lihat di sini banyak bencana terkait dengan hidrometeorologi, karena banjir, kemudian cuaca ekstrim serta longsor. Tidak hanya itu, seluruh bencana ini juga merusak puluhan bahkan ribuan bangunan-bangunan serta korban jiwa yang tidak sedikit, tetapi lumayan. Untuk meninggal dunia ada 159 dan menderita serta mengungsi di angka 2.900.000. Next. Next, Pak. Baik, di sini ada terkait dengan kebijakan dan tujuan penanggulangan bencana seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada terkait dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan selanjutnya ada tujuan terkait dengan penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyerahkan peraturan-peraturan undangan yang sudah ada, kemudian menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, serta bagaimana kita menghadapi budaya lokal dan membangun partisipasi kemitraan publik serta swasta. Dan di sini juga tujuan penanggulangan bencana bagaimana mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan. Dan next. Baik, di sini ada terkait dengan definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, seperti Bapak Ibu bisa membaca tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non-alam, manusia, dan menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, kemudian lingkungan, juga dampak ke psikologis. Dan di sampingnya ada terkait definisi bencana menurut UNISDR tahun 2000, yaitu suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi ekonomi, materi, lingkungan, dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan. Next lagi, Bapak. Di sini ada kita memiliki 7 target global SFDRR. Dalam target ini kita memiliki 4 yang harus dikurangi dan 3 yang harus ditingkatkan. Yang pertama, bagaimana mengurangi kerusakan infrastruktur, kemudian kerugian yang diakibatkan oleh bencana, kemudian jumlah penduduk yang terdampak bencana, dan kematian yang diakibatkan oleh bencana. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan ketersediaan informasi dan alat peringatan dini, bagaimana menjalin kerjasama internasional, dan bagaimana strategi pengurangan risiko bencana di nasional dan lokal. Next. Baik Bapak Ibu, di sini ada terkait dengan implementasi Senda Framework. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama pengetahuan, yang pertama rencana, yang kedua investasi, yang pertama pengetahuan, yang kedua rencana, kemudian yang ketiga investasi, dan yang keempat adalah latihan dan simulasi. Yang di sini pengetahuan bisa mengambil informasi terkait dengan risiko bencana di Inaris, kemudian rencana bagaimana kita membangun rencana terkait dengan pengurangan risiko bencananya, kemudian bagaimana rencana untuk evakuasi simulasinya, kemudian ada investasi dan latihan simulasi. Next, Bapak. Ya. Baik, selanjutnya terkait dengan aktor penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan bencana kita tidak bisa sendirian, ada berbagai sektor, mulai dari pemerintah, kemudian masyarakat dan relawan, dunia usaha, akademisi, media, forum,
Pentahelix, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana. Di dalam Desa Tangguh Bencana ada 7 objek ketangguhan. Yang pertama yaitu rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, pasar, perkantoran, dan objek vital lainnya. Dalam hal ini ada sekolah terdapat satuan pendidikan aman bencana yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga dan lingkungan sekitarnya dari bahaya bencana. Baik, next Bapak. Baik Bapak Ibu, disinilah bagaimana pentingnya kita membangun ketangguhan masyarakat. Program penanggulangan bencana sekarang lebih ke berbasis pemberdayaan masyarakat. Bagaimana mewujudkan ketangguhan masyarakat. Masyarakat sudah tidak menjadi objek, tapi juga bisa menjadi subjek dalam penanggulangan bencana. Di sini masyarakat harus bisa menyelamatkan diri, kemudian memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Di sini juga masyarakat menjadi first responder dan end user. Indonesia sebagai negara kepulauan, kita memiliki tantangan yaitu terhadap layanan informasi transportasi. Walaupun pemerintah sudah meningkatkan terkait dengan berbagai akses terhadap layanan, tetapi jika masyarakatnya tidak mampu mengimbangi dengan informasi dan edukasi, pengetahuan, serta keterampilan, penanggulangan bencana tidak akan berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya. Salah satu program di Direktorat Kesiapsiagaan dalam membangun ketangguhan masyarakat yaitu adalah desa atau kelurahan tangguh bencana. Pengertian dari desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Menurut Perka BNPB tahun 2012 tentang desa tangguh bencana. Baik, next. Tujuan dari Destana ini diharapkan masyarakat bisa meningkatkan kapasitasnya, mengenali ancaman yang ada di wilayahnya, kemudian mengelola resiko dan sumber daya yang ada, dan dengan sumber daya yang ada itu menjadikan masyarakat tangguh dalam mengelola resiko bencana. Sebenarnya untuk Desa Tangguh sendiri, kita memiliki prinsip-prinsip yaitu terkait dengan bagaimana bencana itu menjadi urusan bersama, kemudian pengurangan risiko bencana, pemenuhan hak masyarakat. Masyarakat juga menjadi pelaku utama, kemudian bagaimana partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa tangguh bencana, mobilisasi sumber daya yang lokal yang ada, kemudian berlandaskan kemanusiaan, kemudian keberpihakan kepada kelompok rentan dan disabilitas, transparansi dan akuntabilitas, dan bagaimana membangun kemitraan dalam membangun desa tangguh bencana ini. Next. Seperti yang tadi Pak Kepala Pelaksana sampaikan, unit terkecil dalam membangun ketangguhan masyarakat yaitu adalah keluarga. Pada tahun 2018 saja negara kita telah ada 4.800-an orang meninggal dunia. Masyarakat ini yang menjadi korban, dan dari hal ini perlu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam administrasi kecil yaitu desa, kemudian di bawahnya desa adalah keluarga. Dalam Desana ada 7 objek ketangguhan yang telah tadi saya sampaikan, dan salah satunya itu melibatkan suatu keluarga. Next, Bapak. Baik Bapak Ibu nih, terkait dengan lingkup keluarga tangguh bencana, bagaimana membangun keluarga yang tangguh. Yang pertama dengan membangun budaya sadar bencana dari orang tua, kemudian dari anak-anaknya, kemudian juga keluarga juga bisa mengenali risiko bencana yang ada di rumahnya. Mungkin bagaimana bangunan di sekitar rumahnya, apakah kokoh atau tidak. Jadi dalam keluarga itu harus tahu risiko bencana yang ada di rumah. Kemudian mengenali rumah aman bencana, dan juga menyusun rencana kesiapsiagaan keluarga. Di sini
tidak hanya ayah dan ibu, tetapi anak juga harus tahu bagaimana rencana kesiapsiagaan jika terjadi bencana. Kemudian mengenali peringatan dini dan sistem pendukungnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika alat EWS sudah tersedia, tetapi masyarakatnya tidak bisa atau tidak tahu cara menangkap informasinya, juga tidak ada gunanya. Maka dari itu perlunya peningkatan kapasitas juga di dalam lingkungan keluarga. Kemudian bagaimana menguji perencanaan evakuasi secara mandiri. Ini yang mungkin akan kita lakukan pada tanggal 26 April ini, bagaimana kita melakukan simulasi evakuasi mandiri. Next, Bapak. Ya. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya ini terkait dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dalam SPAB ada 3 pilar. Yang pertama yaitu pilar fasilitas sekolah aman, kemudian yang kedua manajemen bencana di sekolah, dan yang ketiga pendidikan, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana. Dalam pilar yang pertama, fasilitas sekolah aman, bagaimana menciptakan lingkungan fisik yang aman bagi seluruh warga. Bangunan sekolah harus bisa dirancang dan dibangun untuk tahan terhadap risiko bencana. Kemudian infrastruktur yang ada di sekolah, mulai dari jalannya, kemudian jembatan atau fasilitas yang ada di sekolah juga harus memenuhi standar keselamatan. Kemudian diusahakan lingkungan sekolah juga terbebas dari potensi bahaya. Misalkan di sekitar sekolah ada pohon yang sudah tua atau yang sudah rawan dengan tumbang, kemudian ada kabel-kabel listrik yang masih terbuka juga harus diantisipasi. Kemudian yang kedua, manajemen bencana di sekolah. Dalam manajemen ini kita menyiapkan sistem dan prosedur dalam menghadapi keadaan darurat. Kebijakan terkait dengan rencana darurat dan SOP kebencanaan juga harus disiapkan. Kemudian sekolah juga harus menyiapkan tim siaga bencana sekolah yang nantinya akan membantu dalam proses evakuasi jika memang terjadi bencana. Kemudian di sekolah juga diusahakan rutin untuk melakukan simulasi evakuasi dan pelatihan kesiapsiagaan. Selanjutnya bagaimana jalur evakuasinya dan sistem peringatan dini yang terpasang juga harus diperhatikan juga. Kemudian yang ketiga, pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Bagaimana kita menanamkan kesadaran dan pengetahuan kebencanaan pada saat proses belajar mengajar. Mungkin materi terkait dengan kebencanaan bisa dimasukkan dalam kurikulum. Kemudian bisa dimasukkan juga dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang bisa menumbuhkan budaya sadar bencana. Kemudian juga bisa dengan pelibatan aktif mulai dari gurunya, gurunya, orang tuanya, kemudian dari siswa-siswanya, dan bagaimana membiasakan terkait dengan edukasi risiko bencananya. Baik, next. Selanjutnya mungkin dengan 10 langkah bagaimana mewujudkan satuan pendidikan aman bencana. Yang pertama terkait dengan kegiatan apa saja yang bisa disiapkan. Yang pertama terkait dengan persiapan dan konsolidasi dengan pihak sekolah. Bapak Ibu bisa melakukan koordinasi dengan pimpinan sekolah atau dengan guru-guru yang ada di sekolah, bagaimana menjelaskan terkait pentingnya satuan pendidikan aman bencana dan menyampaikan dengan tujuan manfaat dan misalkan rencana pelaksanaan program SPAB ini. Kemudian yang kedua, pengkajian dan penilaian mandiri di awal program. Yang ketiga, pelatihan untuk guru, tenaga kependidikan lainnya, serta komite sekolah. Mungkin ini 3 dan 4 itu hampir sama ya Bapak Ibu, karena itu yang pertama dengan guru tenaga pendidikannya, yang keempat itu terkait dengan peserta didiknya. Bagaimana mengadakan sesi sosialisasi untuk guru, untuk tenaga pendidik, komite sekolah, atau peserta didiknya tentang pentingnya bagaimana satuan pendidikan aman bencana ini, dan memberikan pelatihan langkah-langkah awal evakuasi dan kesiapsiagaan kepada guru, tenaga pendidik, dan peserta didik. Kemudian yang kelima, pengkajian risiko bencana bersama termasuk dengan peserta didik.
kita bisa melakukan identifikasi bangunan atau lingkungan sekolah yang tadi sudah saya sampaikan. Di sekitar sekolah apakah ada pohon yang rawan tumbang atau ada kabel-kabel yang listrik yang terbuka, kemudian apakah di sekitar sekolah juga ada risiko terkait dengan banjir, kemudian sekolah yang dekat dengan pemukiman sehingga rentan dengan kebakaran, kemudian dan pohon-pohon juga rentan dengan angin kencang sehingga bisa menyebabkan tumbang. Kemudian yang keenam, penyusunan rencana aksi dan pembentukan tim siaga bencana. Pembentukan tim siaga bencana ini bisa kepala sekolah bersama dengan guru dan siswa membentuk tim, komite sekolah, penjaga sekolah, dan perwakilan dari orang tua. Tim siaga bencana ini bisa membentuk struktur organisasi. Di situ nanti akan menjelaskan terkait tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Bagaimana apa dan bagaimana yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Kemudian penyusunan prosedur tetap untuk masa pra, saat, dan pasca bencana. Di sini mungkin lebih ke prosedur rencana aksi jika terjadi bencana, kemudian SOP, evakuasi, jalur evakuasinya kemana, pembagian tugas, dan saat bencana. Kemudian melakukan simulasi teratur sebanyak 2 kali setahun. Ini yang akan kita lakukan pada tanggal 26 April salah satunya. Kemudian yang 9 itu melakukan penilaian mandiri dan pengawasan secara rutin. Dan yang terakhir melakukan evaluasi pelaksanaan dan memutakhirkan rencana aksi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan simulasi latihan evakuasi, Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi apa saja yang kurang, mungkin jalur evakuasinya yang kurang aman atau titik kumpulnya yang masih belum aman juga. Jadi setelah melakukan simulasi tersebut, Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi apa yang harus diperbaiki. Kemudian next. Ini adalah indikator minimum untuk sekolah aman. Yang pertama yaitu meningkatnya pengetahuan warga sekolah mengenai satuan pendidikan aman bencana, seperti Bapak Ibu melalui melalui edukasi, kemudian sering berlatih simulasi evakuasi. Kemudian yang kedua memiliki konstruksi yang memenuhi standar bangunan tahan gempa. Yang ketiga sarpras yang mendukung alat pemadam api, kemudian pelampung, P3K yang diusahakan mudah terlihat dan mudah terjangkau oleh anak-anak. Jadi ketika terjadi bencana, mereka tahu harus mengambil P3K kemana atau alat pemadam apinya kemana. Kemudian yang keempat, terkumpulnya informasi mengenai risiko, ancaman, dan kapasitas. Mungkin ini bisa disampaikan ke anak-anak risiko apa saja yang ada di sekolah, kemudian ancamannya seperti apa. Mungkin bisa dibuat seperti di kertas yang ditempel tembok seperti mading itu untuk segala informasi atau ancaman yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana juga meningkatkan kapasitas anak-anak dalam kesiapsiagaan bencana. Kemudian yang kelima, memiliki kebijakan sekolah aman bencana melalui SK Kepala Sekolah, kemudian memiliki protap, tim siaga bencana yang tadi sudah saya sampaikan, dan peta dan jalur evakuasi yang mudah dilalui anak dan mudah dimengerti anak dan mudah dipahami anak. Kemudian terpasangnya media kampanye terkait kesiapsiagaan di sekolah dan melakukan simulasi secara rutin. Next. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya strategi manajemen kesiapsiagaan ini menjadi sangat penting. Hal ini bisa mengurangi dampak dari berbagai jenis bencana atau situasi darurat, baik dari tingkat individu, komunitas, organisasi maupun dari pemerintah. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan edukasi. Seperti yang sampaikan tadi dengan sosialisasi, pelatihan atau materi edukasi bisa meningkatkan kesadaran dan meningkatkan pengetahuan anak-anak terkait dengan bencana. Kemudian perencanaan dan simulasi bagaimana rencana tanggap darurat ketika terjadi bencana, jalur evakuasi, kemudian sering melakukan latihan simulasi evakuasi sehingga tahu harus kemana dan berbuat apa.
Kemudian harus melibatkan elemen yang ada di sekolah atau di masyarakat atau lembaga terkait dengan perencanaannya. Kemudian yang selanjutnya pemetaan risiko dan sumber daya. Di sini kita harus mengidentifikasi lokasi kita seperti yang tadi saya sebutkan terkait lokasi rawan bencana dan tingkat kerentanannya. Kemudian memetakan sumber daya yang dimiliki. Misalkan di sekolah sumber dayanya ada guru, misalkan kemudian alat komunikasi dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana pembangunan infrastruktur tangguh bencana. Meningkatkan standar bangunan yang tahan gempa. Jadi ketika pembangunan sekolah atau ketika pembangunan yang lainnya diusahakan bisa mencakup bisa bangunan tersebut bisa menahan gempa atau banjir atau lainnya. Jika memang di lokasinya banjir berarti bangunannya harus tinggi. Jika memang bangunannya tahan gempa berarti infrastrukturnya juga harus sesuai dengan standar. Kemudian bagaimana menyediakan sistem peringatan dini serta sarana komunikasi darurat. Selanjutnya pemberdayaan komunitas dengan membentuk atau melatih kelompok atau komunitas siaga bencana mulai dari tingkat desa, kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian koordinasi dan kemitraan, bagaimana membangun kerjasama antara pemerintah, lembaga usaha, kemudian media, lembaga swadaya masyarakat, kemudian organisasi yang ada di sekitar masyarakat. Selanjutnya pemanfaatan teknologi dan informasi, menggunakan aplikasi atau platform digital untuk menyebarkan informasi darurat. Mungkin sekarang bisa menggunakan dengan WhatsApp atau Bapak Ibu juga bisa mengakses Inaris. Di situ juga ada informasi terkait dengan lokasi Bapak Ibu, apakah di situ rawan bencana dan apa yang harus dilakukan pun di situ ada informasi. Harus berbuat apa. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengakses informasi lainnya terkait dengan bencana. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan monitoring cuaca atau gempa melalui teknologi, misalkan seperti sekarang BMKG sering memberikan informasi di televisi juga. Salah satunya seperti itu. Kemudian selanjutnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Bapak Ibu bisa melakukan evakuasi pasca bencana dengan mengetahui kelemahan strategi ketika evakuasi. Misalkan ketika evakuasi ada yang kurang, misalkan dari sisi titik kumpulnya, kemudian jalurnya, dan lainnya mungkin harus ada perbaikan sehingga mungkin perlu didiskusikan dengan sekitar. Kemudian menyesuaikan rencana kesiapsiagaan dari hasil evaluasi tersebut. Next, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2025, bangun kesiapsiagaan sejak dini. Next. Ya, latar belakang Hari Kesiapsiagaan Bencana di sini seperti Bapak Ibu tahu, kesiapsiagaan bencana itu harus dimulai sejak dini, dimulai dari lingkungan terkecil, dari keluarga. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman menentukan besar kecilnya resiko dan dampak bencana yang akan diterima. Kemudian partisipasi masyarakat di sini sangat penting dalam penanggulangan bencana, khususnya di daerah rawan bencana. Masyarakat sekarang bisa menjadi subjek atau pelaku dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana itu bukan milik pemerintah atau badan BNPB saja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian unsur masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, media, serta media cetak lainnya. HKB ini juga ada karena selama ini masyarakat belum terbiasa melakukan latihan atau simulasi secara rutin dan secara serentak. Karena selama sebelumnya untuk simulasi itu biasanya hanya dilakukan oleh masyarakat tertentu, kemudian hanya dilakukan oleh BNPB saja. Untuk yang lainnya belum terlalu mengetahui bahwa
simulasi ini penting untuk dilakukan agar kita bisa selamat dari bencana. Selanjutnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi Hari Kesiapsiagaan Bencana bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain sudah menerapkan. Di Korea Selatan Hari Kesiapsiagaan jatuh pada bulan Mei, kemudian di Jepang juga ada dari 1 September ditetapkan sebagai Hari Pencegahan Bencana. Di Jepang juga melakukan simulasi bencana nasional secara serentak. Kemudian di Amerika Serikat di bulan September diperingati sebagai bulan kesiapsiagaan bencana. Di sini juga mengkampanyekan penjangkauan pendidikan publik terkait informasi membantu masyarakat dalam keadaan darurat, termasuk bencana alam dan potensi serangan teroris. Next, Pak. Next. Ya, inisiasi jadi HKB itu dimulai pada tahun 2017. Kenapa kita mengambil tanggal 26 April? Karena tanggal 26 April ini ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terkait tentang penanggulangan bencana. Undang-undang ini adalah perangkat hukum pertama yang merubah penanggulangan bencana dari responsif ke preventif. Kemudian juga dilatar belakangi dengan 10 tahun sejak ditetapkannya undang-undang, maka pada tanggal 26 April 2017 inilah yang dimulai kampanye kesiapsiagaan bencana di Indonesia. Next. Ya. Di sini menjelaskan terkait pelaksanaan HKB yang sudah kita lakukan dari tahun 2017 hingga 2024. 2017 dengan membangun kesadaran kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Tema kegiatannya ini hari pelaksananya di kantor BNPB. Kemudian di tahun 2018 tema kegiatannya siaga bencana, dimulai dari diri kita, keluarga dan komunitas, juga pelaksanaannya di Jakarta. Kemudian 2019 pelaksanaannya di Bandung dengan tema kegiatan perempuan sebagai guru, siaga bencana, rumah menjadi sekolahnya. Kemudian di 2020 kita juga melaksanakan di kantor BNPB dengan tema kegiatan penanggulangan bencana urusan bersama. Pada tahun 2021 kita dilaksanakan di Cilacap dengan tema kegiatan membuat kita selamat dari bencana. Pada tahun 2022 kita melaksanakannya di sekitar Gunung Merapi dengan melibatkan 4 kabupaten waktu itu dengan tema kegiatan keluarga tangguh bencana pilar bangsa menghadapi bencana. Pada tahun 2023 kita melaksanakan puncak kegiatannya di Lamongan. Di sini kita di sekitar Sungai Bengawan Solo, kita melibatkan 7 kabupaten wilayah yang dilintasi Das Bengawan Solo. Kemudian tahun 2024 kita melaksanakannya di Kota Padang, Sumatera Barat. Dengan tema kegiatan Indonesia Tangguh, Indonesia Hebat. Kemudian yang terakhir kita dalam pelaksanaan HKB di 2025 di tahun ini, lokasi acara kita di Nusa Tenggara Barat dengan puncak acara di Kota Mataram. Tema kegiatan bangun kesiapsiagaan sejak dini, siap untuk selamat. Next. Ya. Ini adalah bentuk kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana yang sudah kita lakukan dari tahun 2017 hingga tahun 2024. Seperti Bapak Ibu ketahui, HKB itu bukan sekedar seremoni, tetapi bagaimana kita melatih diri untuk melakukan simulasi atau penyelamatan diri ketika terjadi bencana. Ini ada kegiatan terkait dengan kampanye, keselamatan, sosialisasi publik, webinar atau talk show sebelum saat rangkaian puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana. Kemudian juga ada peningkatan kapasitas, keterampilan masyarakat melalui BIMTEK, kemudian juga pengecekan protap atau SOP kesiapan personal lokal kebencanaan, juga ada uji alat peringatan dini, uji tempat evakuasi, pengecekan jalur dan
evakuasi, serta ada latihan penyelamatan diri evakuasi mandiri. Ini semua adalah bentuk kegiatan yang sudah kita laksanakan pada Hari Kesiapsiagaan Bencana dari tahun 2017 hingga tahun 2024. Next. Baik, ragam kegiatan pada Hari Kesiapsiagaan, kita bukan hanya BNPB, tetapi kita juga bersama mitra dengan pemerintah daerah, perguruan, lembaga usaha, kemudian organisasi NGO, INGO, media dalam mensukseskan kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana di sini. Di sini Hari Kesiapsiagaan perubahan perilaku, bagaimana mendorong semangat kerelawanan, bagaimana mendorong gotong royong, partisipasi publik, serta peran aktif masyarakat untuk bisa menjadi budaya sadar bencana. Next. Ya. Konsep HKB di tahun 2025 ini pertama dengan maksud bagaimana membangun kesadaran atau kewaspadaan masyarakat terhadap bencana dan membangun partisipasi dengan semua pihak. Di sini juga tujuannya meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan bencana. Sasarannya adalah seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia bisa selamat dari bencana. Strategi yang telah kita lakukan dengan sosialisasi dan kampanye, pendekatan melalui media cetak, elektronik, kemudian pelibatan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, NGO, lembaga usaha, akademi relawan. Komitmen BNPB berkomitmen sejak diawalinya Hari Kesiapsiagaan Bencana pada tahun 2017, kegiatan ini akan berlangsung secara konsisten, secara reguler dilakukan setiap tahunnya. Pada HKB tahun 2025 ini merupakan tahun yang ke-8. Tahun yang ke-9 kan di tahun 2024 merupakan tahun yang ke-8 sejak tahun 2017. Next. Baik, inilah tujuan dari HKB tahun 2025. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita dengan pelatihan simulasi ini bagaimana kita meningkatkan kesiapsiagaan mandiri, simulasi secara rutin, kemudian mengumpulkan pembelajaran baik, respon gempa NTB pada tahun 2018, mengumpulkan pembelajaran terkait disabilitas, penanggulangan bencana, dan pada tahun ini kita memecahkan rekor muri dengan peserta simulasi sebanyak 2025 sekolah. Alhamdulillah per hari ini kita sudah ada sekitar 4.000-an sekolah yang mendaftar untuk melakukan simulasi evakuasi. Kemudian juga ada 1 juta masyarakat yang sudah mendaftar untuk melakukan simulasi evakuasi. Next. Ini rundown terkait dengan kegiatan Hari Kesiapsiagaan yang ada di Lombok, di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di hari ini pada tanggal Jumat 25 April, tadi pagi sudah dilaksanakan HKB yang jadi oleh Kepala Badan. Kemudian juga ada penanaman pohon, mitigasi vegetasi di Pantai Loang Balong. Kemudian juga ada hiburan terkait dengan pembagian hadiah HKB dan juga ada uji jaringan. Next. Baik, Bapak Ibu, untuk acara puncak di tanggal 26 April ini di Lombok nanti akan menyaksikan latihan evakuasi mulai dari Indonesia bagian timur, kemudian Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat untuk rangkaian kegiatannya. Next. Kemudian setelah menyaksikan latihan evakuasi dan saatnya siang akan ada sarasehan dengan masyarakat disabilitas bertutur. Kemudian malamnya juga ada gala dinner serta pengukuhan forum PRB se-Provinsi Nusa Tenggara Barat di kantor gubernur. Kemudian di tanggal 27 April nanti ada lomba menggambar di tingkat PAUD, TK, dan SD, serta ada talk show terkait dengan peran lembaga usaha dalam pembelajaran gempa Lombok. Kemudian juga di siangnya akan ada uji publik terkait dengan Ranpenban Forum, serta malamnya akan ada ngobrol bersama dengan peran para pihak dalam respon Lombok sampai pasca dan pendampingan masyarakat.
Next. Dan yang terakhir di tanggal 28 April akan ada kegiatan terkait dengan sosialisasi atau pooling fund dana bersama penanggulangan bencana. Baik, next. Ya, next Bapak Ibu. Ya, ini lokasi pelaksanaan HKB 2025 di Gedung Geraha Bakti Praja di lingkup kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, next Bapak. Baik, untuk slide yang ini terkait dengan bagaimana pendaftaran HKB tahun 2025, saya harapkan Bapak Ibu yang mengikuti Zoom ini, karena di sini banyak sekolah ya yang mengikuti Zoom, saya harap yang ikut Zoom ini sudah mendaftar di link ini, karena per siang ini sudah ditutup untuk pendaftarannya. Jadi mungkin ini sekilas saja saya sampaikan. Mungkin di kesempatan selanjutnya atau di HKB selanjutnya, jadi Bapak Ibu bisa tahu bagaimana cara pendaftarannya. Baik, next. Untuk pendaftaran HKB pada tahun ini, Bapak Ibu tinggal klik link, kemudian registrasi. Di situ nanti ada pilihan kategori, ada satuan sekolah, kemudian objek vital, tempat ibadah, keluarga, lembaga usaha, perumahan, pemukiman, pasar, lembaga pelayanan kesehatan, gedung perkantoran. Mungkin kalau dari sekolah nanti bisa diklik sarana pendidikannya sekolah, kemudian kalau misalkan di untuk orang tua murid bisa mungkin di keluarga atau individu. Kemudian dari instansi-instansi ada bisa pilih di instansi atau lembaga. Setelah itu nanti akan ada data yang harus diisi mulai dari nama, logo, kemudian alamat lengkap. Di situ ada provinsi, kecamatan, kabupaten, desa, dan kelurahan. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal mengisi apa yang sudah ada tertera di situ, kemudian di next nanti akan muncul informasi terkait kontak person per wilayah mulai dari waktu Indonesia bagian barat, wilayah tengah, serta wilayah timur. Jika sudah selesai keluar seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung mensubmit, data sudah masuk ke kita. Ya, demikian Bapak. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator, ke Bapak Adi. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Kemala. Luar biasa apa yang tadi disampaikan. Tentu kita sebagai warga masyarakat ya, dari unsur pemerintah maupun di sini kebetulan sangat banyak sekali dari lembaga pendidikan ya. Dan di sini sudah ada peserta 719 peserta webinar, ini luar biasa. Dan saya harapkan juga apresiasi. Sudah mendaftar ya Pak ya. Ya, ini luar biasa, ini 720 bahkan ya peserta yang hadir, dan kami apresiasi sekali untuk bisa mengikuti kegiatan ini, dan memang ini sebagai rangkaian kegiatan kita harapkan menginspirasi semua teman-teman ya dari dunia pendidikan, karena memang perlu sekali kita dari ini pahami bersama. Dan sebelum kita masuk ke pertanyaan, jadi mohon maaf Bu Kemala, mohon ditunggu dulu, kita akan masuk ke materi kedua. Izin Baik. Pak Widi, Kang Widi masih monitor? Siap, Pak Adi siap. Oke, kita lanjut ke materi kedua dulu. Kang Widi, mangga untuk lanjut di materi kedua, untuk waktu dan tempat disilakan, mangga Kang Widi.